Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, pernyataan dari seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka membungkam para pendukung-pendukungnya, membungkam ya para termol-termol begitu kan. Justru Pak JK itu mendukung ya kepada Pak JK, memberikan apresiasi kepada Pak JK begitu kan ya, mengatakan bahwa Pak Yusuf Kalla itu begitu kan ya, yang kemudian diklaim berjasa ya jadikan Jokowi presiden. Menurut Gibran ya, Pak Jokowi itu adalah mentor ya, secara tidak langsung mengatakan seperti itu ya, bahwa ya seorang Gibran mengakui bagaimana tokoh ya seperti Pak JK. Betapa malunya para termol-termol itu. Ya, kemana sekarang para termol? Jangan ngumpet dong. Jangan diam begitu kan. Jangan dipelintirkan sana sini. Aduh. Ya, kalau Pak JK ini menjadi mentor begitu kan ya, secara tidak langsung proses hukum ya kepada orang-orang yang menyebarkan video-video diduga menyebarkan tuduhan-tuduhan fitnah dan sebagainya harus diproses secara hukum dong. Siapa mereka? Ya selidiki mereka begitu kan. Tuduhan sementara kan Adi Armando begitu. Sama Abu Janda ya. Jadi saya kira siapa yang siapa yang menyebarkan di situ begitu kan ya harus diproses secara hukum begitu. Nih, coba kita tonton dulu begitu apa yang kemudian disampaikan oleh Gibran begitu kan. Nampaknya membungkam para termol-termol itu sendiri. Ya, seperti ini. Soal beberapa isu terkait belakangan di mana isu apa? tokoh nasional Pak Yusuf Kalla menyebutkan terkait dengan Presiden Joko Widodo menjadi presiden berkat dirinya. Tapi ditepis dan kita tahu bahwa saat ini demokrasi di negara kita juga terus dijunjung dan pemilu juga berkaitan dengan demokrasi dipilih oleh rakyat. Tanggapannya bagaimana, Mas? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua dan ya saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi ke satu lokasi lagi ya Pak Gubernur ya. Pembangunan kantor. Kita pastikan sekali lagi tugas kita sekarang fokus membantu Bapak Presiden. Nah, ya, itulah pernyataan dari Gibran, mengakui ketokohan Pak JK, mengakui bagaimana Pak JK melakukan perdamaian-perdamaian, dan bahkan yang tidak kalah penting dan bikin sakit hati para pendukung-pendukung geng Solo itu begitu, mengatakan Pak JK itu adalah idola saya. Aduh. Ya, masa Gibran sudah mengakui seperti ini, termol-termol itu masih saja begitu kan ya, memberikan memberikan nyinyiran kepada Pak JK begitu. Aduh. Ya, rupanya Pak JK benar-benar yang sangat luar biasa begitu kan. Ya, ternyata ini sudah diakui oleh Gibran Rakabuming Raka itu sendiri begitu kan ya. Ya, bisa saja jangan sampai seperti bapaknya. Ngomong iya, tapi ya sains kanan, sains kiri begitu kan. Ya, jadi jadi pada akhirnya jangan terpengaruh itu begitu kan ya.
Jadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menanggapi sebenarnya ya menanggapi dengan santai soal tokoh nasional Pak JK begitu yang mengungkit ya peran ya vitalnya sehingga Joko Widodo atau Jokowi bisa menjadi seorang presiden. Gibran mengatakan Pak JK itu senior saya, Pak JK itu adalah mentor saya ya, terus kemudian Pak JK itu adalah idola saya kata Gibran. Nah, pernyataan seperti inilah yang kemudian ya kalau termol-termol tidak menonton seperti rugi besar. Karena kenapa? Karena justru pernyataan Gibran ini membangkitkan semangat persatuan ya antara umat-umat Islam ya dengan saudara-saudara kita begitu. Ya justru para termul-termul itu yang sering membelah sana sini begitu kan, memecah belah narasi-narasi di berbagai media sosial. Coba kita bayangkan bahwa begitu kan seorang Gibran mengatakan seperti itu, betapa malunya mereka begitu. Saya kira mereka malu seumur hidup. Aduh. Ya, mereka kan hanya cari sensasi begitu kan, ya. Makanya saya setuju sekali proses hukum ini harus harus diselidiki siapa mereka begitu kan. Ya kan gampang untuk menyelidiki itu begitu. Tapi ya mana mungkin, mana bisa. Kenapa? Ya kita lihat saja yang dihadapi itu adalah para termol-termol. Ya jangan-jangan ada yang membackingi di situ begitu kan. Orang kan pasti berbicara itu begitu. Jadi saya kira dengan apa yang kemudian disampaikan tadi benar-benar mendalam begitu kan ya, tapi perlu diingat jangan-jangan sense kanan sense kiri begitu. Ya inilah yang terjadi pada dunia politik begitu. Nah salah satu yang kemudian tidak kalah penting begitu kan, ketika Gibran ya survei soal makanan, soal makan bergizi gratis ya, nampaknya banyak orang kok jalannya Gibran kayak orang siapa begitu kan. Coba kita tonton dulu seperti ini. Nah, itulah yang kemudian ya saya agak nggak tega melihat Gibran ini begitu kan. Ya masa hanya jalan-jalan, coba dong rasakan, cicipi dulu ya. Terus kemudian enak apa enggak? Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan ya. Banyak sekali komentar-komentar netizen. Ada yang mengatakan ya tangan di belakang, mondar-mandir nggak jelas ya. Betul narasi-narasi dalam video itu, auranya kuat banget ya. Aura kosongnya kata netizen. Ini kata netizen loh begitu kan yang berbicara seperti itu begitu. Ini mantan pendukungnya begitu. Ini tangan di belakang, mondar-mandir gak jelas. Betul narasi dalam video itu, kuat banget auranya. Ya kosongnya, ini salah satu komentar-komentar dari netizen begitu. Ya biasalah dalam dunia politik ada pro dan kontra begitu kan ya, dan pada akhirnya orang-orang akan tahu siapa mereka begitu. Bayar mahal-mahal cuma model begituan doang. Ini salah satu komentar dari netizen. Tapi menurut saya pribadi ya, komunikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini harus banyak komunikasi begitu dengan masyarakat ya. Setidaknya begitu kan, tidak malu-maluin lah begitu ya, tidak songong, tidak ini dan sebagainya. Itu bagus begitu. Artinya tidak hanya makan bergizi gratis yang kemudian disurvei sana sini begitu kan ya. Coba datang ke kampus-kampus itu Pak. Saya kan dulu pernah mengatakan kalau Gibran datang ke kampus-kampus itu top bagus begitu kan. Bisa mengalahkan Prabowo. Mungkin 1 bulan dia berdialog dengan mahasiswa itu bagus kelihatannya begitu. Tapi
Tapi setelah itu begitu kan kembali lagi, nggak tahu kenapa. Coba kita tonton ya, coba kita tonton. Ini kan hanya mundar-mandir sana sini pada ujung-ujungnya begitu ya. Kan tangan di belakang ya, tangan di belakang, santai ya, seolah-olah wih, nggak tahu lagi sih narasi-narasi yang harus kemudian pas kepada Gibran ini. Ya kalau menurut saya pribadi cicipilah ya, sebagai bentuk penghormatan, cicipi enak apa enggak ya. Jadi saya kira panggil begitu kan ya ahli gizinya, sini, ahli gizinya ini berapa ya, apa namanya gizinya ini berapa kan seharusnya gitu begitu kan ya. Kalau hanya survei dari sebuah penglihatan saja begitu, tidak mencicipi kan beda juga begitu kan. Ya inilah wakil presiden kita ya, Gibran Raka Buming Raka. Agak lucu sih sebenarnya memang ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Coba, itu kan hanya mondar-mandir sana sini begitu kan ya. Coba lihat ya. Itu kan hanya mondar-mandir. Kamera di depan, lihat sini. Lihat sini. Kita itu sama-sama. Habis itu foto-foto ya, habis itu foto-foto. Sekali lagi. Itulah yang kemudian ya, kunjungan Gibran begitu kan ya. Saya banyak hal yang kemudian perlu disampaikan, bahwa sosok wakil presiden Gibran Raka Buming Raka itu kalau di depan publik begitu jangan berlagak ya seperti mandor, jangan berlagak ya biasa begitu seperti Presiden Prabowo Subianto. Kalau bisa mencicipi ya, kalau bisa ya dirangkul begitu kan, biar tahu suasana di situ begitu. Dan disitulah seharusnya Gibran ini kan panggil ahli gizinya, panggil kepala sekolahnya begitu kan ya, menunya bagaimana setiap harinya, itu kan harus disampaikan kepada publik. Ya percuma datang walaupun ditanyakan seperti itu tapi tidak disampaikan kepada publik. Ini kan ujung-ujungnya weh gimana, hanya tangan di belakang ya, dianggap kosong dan sebagainya begitu. Banyak kritikan-kritikan dari netizen justru kepada Gibran Raka Buming Raka. Saya betul-betul nggak melihat apa yang dia lakukan 1 tahun ini. Saya pernah menonton secara serius apa yang dia bicarakan saat bicara AI misalnya, AI. Tapi saya juga tidak merasa bahwa dia paham apa yang dia bicarakan. Dia mengendorse agar AI diajarkan di sekolah misalnya. Tapi dia tidak paham bahwa sekarang goalnya itu bukan soal bagaimana AI diajarkan di sekolah, tapi menyiapkan sumber daya manusia ini untuk menjadi orang yang siap memakai AI. Misalnya kita mengajarkan cara pakai AI yang sekarang, tahun depan AI-nya sudah berubah. Jadi yang harus disiapkan sumber daya manusianya, dididik dengan benar. Nah, dia nggak paham yang kayak gini. Ketika dia bicara bonus demografi di YouTube, itu juga tidak dalam konteks dia memahami itu. Lalu saya juga melihat bagaimana ada sebuah forum, ada. Nah, itulah yang kemudian ya kritikan-kritikan kepada Gibran. Artinya apa? Sumber daya manusianya itu perlu begitu kan difasilitasi, ditampung dengan baik begitu kan ya. Karena apa? Karena ini kan semakin hari kan semakin ada teknologi yang sangat luar biasa begitu. Tidak hanya AI, nanti ada perkembangan-perkembangan yang perlu yang perlu kita asah begitu, termasuk bagaimana begitu kan ketersediaan sumber daya manusianya itu. Saya setuju dengan pendapat itu. Tapi banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya, kemudian woi, jangan-jangan ada apa? Cuma seperti itu kah? Ya, ini salah satu komentar dari netizen.
cuma kunjungan sana sini kah begitu. Ya wajar dong begitu, dalam dunia hal seperti itu kan ada keterbatasan dan sebagainya. Ada yang mengatakan wah sudah diatur dan dikondisikan. Ya nggak ada masalah sebenarnya, tapi kan penyampaian kepada publik itu benar-benar wah gitu, bagus gitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.